Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Seluruh jemaat simpatisan JCC, Jesus Christ Community, dan juga seluruh umat Kristen, salam jumpa bersama dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan MSI. Hari ini kita kembali melakukan pelayanan ibadah online bersama dengan gereja JCC yang disiarkan melalui channel YouTube Bible Teaching Ministry. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagu yang populer, Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu Awan Kemuliaan. Mari kita nikmati lagu penyembahan ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya yakin lagu tersebut sangat memberkati kita,
memang pendeta tersebut punya talenta untuk menciptakan lagu, satu talenta langka yang dikaruniakan oleh Tuhan. Arti kehadiranmu. Karena banyak sekali orang yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Cuman sayang sekali, karena kehadiran Tuhan sulit untuk kita dapatkan secara jasmani, sehingga dijadikan manipulasi oleh banyak hamba Tuhan. Oke. Sangat menarik kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan, berkat pertolongan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Hari ini kembali kami melakukan pelayanan online, ibadah lewat live streaming, karena kami rindu agar kebenaran firman Tuhan ini bisa dijangkau di seluruh Indonesia, bahkan dijangkau oleh seluruh jemaat kami yang ada di luar negeri, dan juga seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada yang mengerti bahasa Indonesia. Karena kami rindu agar kebenaran firman Tuhan ini mereka bisa nikmati, untuk memberikan kekuatan pencerahan bagi mereka agar mengenal kebenaran firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Oleh kuasa Roh Kudus, Ia akan menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa waktu yang lalu saya pernah membawakan satu tema pengajaran inspirasi membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah cara membedakan tanda heran dan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Ketika tema ini saya sampaikan, banyak sekali WhatsApp yang masuk ke HP saya menanyakan tentang masalah dunia roh. Karena memang masalah dunia roh ini adalah satu masalah yang sangat pelik, yang sangat rumit. Karena itu rawan sekali terjadi penyesatan. Dari tema ini, cara membedakan tanda heran mujizat dari Tuhan atau dari setan, ada 3 sesi. Saya akan berikan garis besarnya supaya firman Tuhan hari ini nyambung dengan tema yang saya berikan. Karena ini adalah kelanjutan. Nah, tujuan dari tema yang saya berikan itu adalah dengan 2 tujuan. Yang pertama, untuk mencerdaskan para pendengar agar mereka tidak dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Karena dalam dunia roh, ketika berbicara tentang mujizat, ketika berbicara tentang taheran, ketika manifestasi roh, karena ini adalah roh, maka sulit sekali kita bedakan ini dari Tuhan atau dari setan. Karena itulah Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama mengingatkan kita, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Karena banyak nabi palsu yang memanfaatkan dunia roh untuk menarik simpati, untuk menarik massa supaya percaya dan juga mengikuti dia. Karena itu jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kita sangka itu adalah hamba Tuhan, ternyata itu adalah hamba palsu, nabi palsu. Lalu yang kedua, untuk menghindari umat Kristen dari manipulasi penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Iblis adalah roh. Karena itu untuk melakukan manipulasi penyesatan, iblis tidak bisa langsung melakukannya dalam dunia secara roh. Untuk menyesatkan Adam dan Hawa, iblis menggunakan ular untuk menjatuhkan mereka. Nah, demikian pula untuk melakukan penyesatan zaman sekarang yang dipakai itu siapa? Ya hamba-hamba Tuhan. Kalau konteks zaman dulu disebut nabi-nabi palsu, berarti hari ini adalah hamba-hamba Tuhan yang palsu. Karena itu jangan dimanipulasi oleh mereka. Perhatikan gambar ini. Tidaklah mudah untuk membedakan sumber kuasa dan pelayanan yang dilakukan di gereja. Karena iblis itu ahli sekali dalam menyamar. Kalau Bapak Ibu lihat di layar gambar ini, di depannya adalah pendeta, tapi di balik pendeta tersebut ada satu kuasa yang bekerja.
Perhatikan, dia membawa trisula, ada tanduknya. Dia juga pegang sebuah kitab, kemudian ada ekor yang berbentuk panah. Ini adalah pekerjaan dari setan. Ini adalah hasil penyamaran iblis. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ketika iblis menyamar, maka sulit sekali kita bedakan. Malaikat itu hamba Tuhan. Malaikat itu utusan Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan seringkali mengutus malaikat untuk misi-misi tertentu. Bertemu dengan orang-orang tertentu. Karena itu malaikat adalah hal yang baik. Utusan Tuhan. Apalagi ditambah terang. Artinya malaikat yang benar, malaikat yang sejati. Tetapi iblis pun sanggup melakukan penyamaran sehingga muncullah malaikat terang, hasil samaran iblis. Betapa bahaya dan mengerikannya. Cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan, saya sudah jelaskan dalam 3 sesi, tapi saya akan berikan garis besarnya supaya Bapak Ibu nyambung kembali dengan materi hari ini. Karena materi hari ini ada hubungan cukup erat dengan 3 sesi terdahulu. Sesi yang pertama, tujuan dari sebuah mujizat. Ketika Tuhan lakukan mujizat pasti punya tujuan. Setan melakukan mujizat pasti setan juga punya tujuan. Karena itu di dalam sesi yang pertama itu lalu saya jelaskan ada 2 sumber munculnya mujizat dari Tuhan dan dari setan. Seringkali kedua sumber mujizat ini walaupun beda tapi hasilnya bisa sama. Ketika Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, tukang-tukang sihir pun melemparkan tongkatnya jadi ular setelah dimanterai. Musa mengubah air menjadi darah, tukang-tukang sihir pun sanggup mengubah air menjadi darah. Musa bisa menciptakan kata bermunculan, ternyata tukang-tukang sihir pun sanggup menciptakan kata bermunculan. Sangat menarik. Karena itu saya anjurkan Anda yang belum sempat menonton, usahakan nonton topik tersebut. Yang kedua, di sesi yang kedua, mujizat iblis melalui nabi-nabi palsu. Artinya, nabi palsu, tapi dia bisa melakukan mujizat. Dan uniknya, mujizat yang dilakukan juga dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa bisa terjadi? Kok nabi palsu, tapi bisa lakukan mujizat dalam nama Yesus? Anda mungkin bingung. Seharusnya itu nabi palsu, seharusnya kan dipakai setan. Tapi kenapa dia masih bisa menggunakan nama Yesus? Padahal ketika kita usir setan, dalam nama Yesus setan keluar. Dan nabi palsu itu juga dipakai setan. Tapi kenapa masih bisa melakukan mujizat pakai nama Yesus? Menarik kan? Kemudian mujizat harus disertai kebenaran. Ketika mujizat tanpa kebenaran, maka itu sudah menjurus kepada nabi-nabi palsu. Bahkan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kemudian sesi yang ketiga, ajaran tidak alkitabiah. Mungkinkah mujizat itu terjadi? Misalnya seorang pendeta atau suatu gereja, ajarannya keliru. Apakah di sana masih bisa terjadi mujizat? Saya katakan bisa saja mujizat itu terjadi karena Tuhan izinkan. Di dalam Alkitab terbukti ada orang-orang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan, melakukan mujizat dalam nama Yesus, dan mujizat itu terjadi, setan itu keluar. Ternyata dia bukan pengikut Yesus. Karena itulah murid-murid Tuhan Yesus yang melihat, lah ini kan bukan pengikut kita. Tapi kenapa dia usir setan pakai nama guru kita, pakai nama Tuhan kita Yesus Kristus? Makanya murid-murid melarang. Jadi murid-murid merasa bahwa nama Yesus, kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, itu hak paten yang mereka miliki. Karena itulah seizin Tuhan. Tapi saya ingin tegaskan kepada Anda bahwa tanda, heran, dan mujizat Tuhan izinkan terjadi, tapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Keselamatan tetap ditentukan oleh ajaran, kebenaran. Ajarannya alkitabiah atau tidak. Jika ajarannya tidak alkitabiah, walaupun banyak terjadi mujizat, belum tentu selamat. Itu dicatatkan di Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Itulah garis besar tersebut. Nah, dari 3 sesi ini, bagi saudara-saudari yang belum sempat menonton ketiga sesi pelajaran tersebut, saya katakan sangat unik, sangat menarik, dan banyak mengungkapkan misteri-misteri di dunia roh. Maka silakan kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Karena semua topik itu sudah kami masukkan ke dalam link Bible Teaching Ministry. Perhatikan kembali cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan ini. Lalu dari tema tersebut, saya membuka satu lagi topik yang berhubungan erat. Tema kali ini adalah tambahan dari ketiga sesi tersebut. Tema ini juga tidak kalah menarik karena kita masih tetap membahas dunia roh. Karena dunia roh ini memang sangat menarik untuk dikupas. Satu dunia maya, satu dunia yang sulit sekali kita jadikan pegangan. Karena dunia roh itu selalu berubah-ubah. Dunia roh ini tidak ada satu standar yang jelas. Karena itu satu-satunya agar kita tidak terjebak di dalam manipulasi penyesatan iblis dalam dunia roh adalah kita harus kuat di dalam firman. Karena itulah di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 Tuhan Yesus berkata, menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau mau masuk dunia roh, engkau harus dikuatkan dulu dengan kebenaran firman. Kalau tidak, maka engkau akan terjebak. Karena itu hari ini akan saya kupas adalah satu tema yang sangat menarik. Temanya adalah fenomena pendeta naik turun sorga. Menarik kan? Fenomena pendeta naik turun sorga. Apa reaksimu ketika engkau mendengar ada seorang hamba Tuhan diangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus di sana? Kira-kira apa reaksimu? Rasanya luar biasa ya. Tapi ini kan di dunia roh. Ketika Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh adik-adik Yesus, disaksikan oleh banyak orang pengikut-pengikut Yesus. Yesus terangkat ke sorga. Tapi pendeta yang satu ini, ketika dia terangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus, siapa yang melihat? Tapi sayangnya banyak orang yang percaya. Ya, banyak orang yang percaya. Saya katakanlah saja, namanya pendeta X. Karena tidak etis jika saya langsung menyerang seorang pendeta, langsung menyebut nama pendeta tersebut. Karena saya tidak mau mencari musuh, saya mau cari kawan sebanyak-banyaknya. Dan tujuan dari pengajaran hari ini bukan menyerang orang tertentu, tapi untuk mencerdaskan jemaat, untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa dunia roh itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan, agar Anda tidak terjebak di dalam penyesatan. Karena itulah saya menggunakan istilah pendeta X. Siapapun dia. Karena yang pernah naik turun sorga itu bukan hanya satu. Tapi banyak sekali pendeta yang mengaku pernah naik turun sorga yang ada di dunia ini. Kadang-kadang mereka menggunakan istilah, jemaat-jemaatku, kemarin malam aku baru diangkat ke sorga dan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Kadang-kala dibumbui dengan cerita yang cukup unik. Tuhan Yesus mengajak dia berjalan-jalan di sorga. Tuhan Yesus mengajak dia bincang-bincang. Tuhan Yesus mengajak dia mungkin lagi seduh teh, minum kopi dan sebagainya. Nah, ini kan luar biasa tuh. Emangnya di sorga banyak kafe-kafe kali ya? Kemudian ada hal yang mendesak yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat. Karena itulah aku diangkat ke sorga. Ada sesuatu yang Tuhan ingin aku sampaikan kepada jemaat. Suatu rahasia. Lalu mulailah pendeta itu khotbah bahwa dia diangkat ke sorga. Kemudian ada hal-hal tertentu yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat yang dibawa ke penggembalaannya. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hal-hal demikian. Kemudian kadangkala beberapa hari yang lalu aku baru dibawa melihat neraka. Ada juga yang demikian. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Ketika seorang hamba Tuhan dibawa ke neraka, melihat kondisi di neraka. Lalu dia bercerita, di neraka itu banyak sekali orang yang disiksa. Berbagai macam alat-alat penyiksaan itu ada di sana.
Oke? Dan yang menyiksa mereka itu adalah iblis-iblis. Nah, itu sudah pasti sesat. Karena tidak ada catatan di Alkitab iblis yang melakukan penyesatan kepada orang-orang di neraka. Tidak ada. Karena iblis sendiri juga akan dicampakkan ke neraka. Jadi iblis itu bukan penguasa neraka, Bapak Ibu. Iblis juga akan disiksa, akan dibakar di neraka. Bagaimana sesama penghuni neraka bisa yang satu berkuasa, yang satu dikuasai? Tidak. Karena itulah kadang-kadang saya mendapatkan kesaksian. Nah, itu bisa saja jemaat atau orang Kristen. Dia berkata, oh dia diangkat ke neraka, lalu dia mulai melukiskan neraka. Bagaimana kejamnya iblis menyiksa dan sebagainya. Tidak, itu sesat semua. Iblis itu juga akan masuk neraka, juga akan disiksa. Silakan cari di mana ayat yang mengatakan iblislah yang akan menyiksa manusia di neraka. Tidak ada. Bahkan dikatakan di neraka dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat penyiksaan. Kalau yang suka berbohong, lalu lidahnya digergaji, lidahnya ditusuk. Kemudian, maaf kata, yang suka melakukan perselingkuhan atau perzinahan, kemudian alat kemaluannya ditusuk atau dipotong dan sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya itu hanya cerita komik untuk menakut-nakuti orang saja. Karena itu hanya penjelasan-penjelasan yang tidak ada dasar di Alkitab. Kemudian mereka disiksa berdasarkan jenis dosa-dosa mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 1001 dosa yang dilakukan oleh orang. Berarti ada 1001 macam penyiksaan. Apakah seperti itu? Di mana dasar penjelasan Alkitabnya? Sebenarnya cukup dibakar dengan api saja itu sudah bisa mewakili siksaan berbagai macam dosa kejahatan manusia. Karena itulah hati-hati, jangan mudah terjebak. Nah, apakah semua yang dikatakan oleh pendeta X ini benar? Dia diangkat ke sorga bertemu dengan Tuhan. Dia dibawa ke neraka berjalan-jalan ke sana. Melihat kondisi neraka. Supaya setelah dia pulang ke bumi. Lalu dia sampaikan kepada jemaat. Jangan kau masuk neraka. Tempat siksaan, tempat penderitaan. Apakah Anda percaya? Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika seorang pendeta mengatakan pernah diangkat ke sorga, bahkan sering diangkat ke sorga, kira-kira reaksimu bagaimana? Apalagi jika pendeta yang naik turun sorga ini bukan hanya terjadi satu kali, tapi berulang kali. Naik, nanti turun lagi. Minggu depan naik ke sorga lagi, turun lagi. Kayaknya lebih gampang naik turun sorga daripada ke luar negeri. Betul nggak? Ke luar negeri saja kita butuh paspor. Ke luar negeri saja kita perlu pakai pesawat, perlu booking tiket dulu. Setelah masa COVID ternyata tiket itu mahal sekali ya. Bapak Ibu yang saya kasih, nah ke sorga dia pakai pesawat apa? Tiketnya apa? Kemudian paspornya apa? Jangan mudah dikecoh oleh pendeta-pendeta demikian. Apalagi pendeta-pendeta yang naik turun surga itu disertai dengan tanda heran dan mujizat. Ya sudah, selesai sudah. Selesai. Anda pasti akan percaya apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Karena ada buktinya. Oh, dia disertai Tuhan kok. Bisa melakukan berbagai macam tanda mujizat, bisa bangkitkan orang mati, bisa usir roh jahat atau setan. Berbagai macam tanda-tanda mujizat bisa dilakukan pendeta tersebut. Maka ketika pendeta tersebut, aku baru diangkat ke sorga, banyak orang yang percaya. Pasti Anda katakan, wow, luar biasa, dahsyat. Betul? Karena itulah banyak orang yang akhirnya fanatik kepada pendeta tersebut. Menjadi pengikut pendeta yang setia. Pendeta yang naik turun ke surga. Karena itulah bagaimana reaksi Anda? Saya katakan tetap saja mayoritas mungkin percaya. Tapi sebagian tetap tidak percaya. Nah, saya termasuk yang saya tidak akan katakan percaya atau tidak, tapi saya mengajak Anda untuk menganalisa secara mendalam berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Betulkah pendeta itu naik turun surga itu benar-benar terjadi? Oke, benar-benarkah ada? Mereka mau ke luar negeri saja susah. Ini naik turun surga kayak masuk mall saja. Masuk mall.
keluar mall. Itu begitu mudahnya. Karena itulah kita harus analisa secara alkitabiah. Karena dunia roh adalah sebuah dunia yang harus kita analisa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Standarnya ada di firman. Kalau sesuatu yang dijelaskan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu sudah patut kita tanda tanyai. Karena tidak semudah yang Anda bayangkan naik turun sorga itu. Pendeta X ini adalah gembala senior. Dia yang memiliki jemaat ratusan ribu dan banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah penggembalaannya. Namun tidak ada satupun hamba Tuhan yang lolos dari manipulasi penyesatan iblis. Bapak Ibu, ketika seorang pendeta banyak melakukan tanda heran mujizat, lalu dia mengatakan sering naik turun surga bertemu dengan Tuhan, itu orang-orang Kristen itu pasti banyak yang datang. Percaya karena melihat mujizat, merasakan mujizatnya. Jangan jauh-jauh lah. Jika seorang pendeta, pasti banyak orang yang percaya. Masih ingat Anda? Di tahun 2009, seorang anak kecil dari daerah Jawa Timur menemukan sebuah batu kecil yang disebut dengan batu ponari. Masih ingat ponari? Si dukun cilik itu? Ketika batu dicelupkan ke air, lalu airnya diminum, orang dapat kesembuhan-kesembuhan. Itu dari mana kuasa itu? Ya. Tapi heboh, diliput oleh berbagai media massa, diliput oleh stasiun-stasiun televisi termasuk RCTI, kemudian SCTV juga meliput berita tersebut. Karena sangat menghebohkan. Yang datang itu ribuan orang tiap hari hanya gara-gara sebuah batu kecil. Tapi sekarang beritanya sudah hilang. Si ponari sudah menikah, bahkan sekarang sudah punya anak. Kemana batunya tersebut? Lalu diapain batu tersebut? Apakah masih sakti seperti dulu? Bapak Ibu yang saya kasih, jika seorang bocah kecil yang masih SD, hanya karena ada sesuatu yang unik dan lewat batu kecilnya bisa menyembuhkan orang, apalagi pendeta ketika pegang Alkitab banyak melakukan tanda mujizat, pengikut-pengikutnya itu pasti ribuan bahkan ratusan ribu orang. Nah, lalu ratusan ribu orang tersebut perlu digembalakan, maka banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan mereka berada di bawah penggembalaan dari pendeta yang sering turun naik surga tersebut. Tapi hari ini saya katakan jangan mudah kita percaya. Kenapa saya katakan jangan mudah percaya? Karena manipulasi penyesatan iblis itu sudah mencapai top level. Tahu maksud top level? Coba kita renungkan. Di perjanjian lama, top level dari pelayanan itu apa? Anda tahu? Karena itu kita coba lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, masing-masing ada top level. Artinya pelayanan-pelayanan yang paling tinggi. Dan itu pun sudah dimanipulasi oleh penyesatan iblis. Perjanjian lama itu siapa? Nabi. Nabi-nabi ini adalah utusan Tuhan. Nabi-nabi inilah yang menulis kitab-kitab suci. Tapi Anda tahukah? Banyak nabi-nabi palsu yang muncul, yang dipakai oleh setan, yang disesatkan oleh setan. Nah, sedangkan top level di perjanjian baru, mereka itu adalah rasul-rasul. Dan banyak sekali rasul-rasul palsu selain daripada ke-12 rasul Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dasar ayat Alkitabnya bahwa kedua top level ini ternyata sudah dikuasai, sudah dimanipulasi oleh penyesatan iblis. Kita baca sedikit ayatnya. Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, iblis itu dimasukkan, dicampakkan dan disiksa di api neraka. Bagaimana Anda ketika mendengarkan kesaksian bahwa di neraka iblis menyiksa orang-orang yang ada di sana? Enggak, iblis juga disiksa. Nah, kalau iblis sendiri disiksa, bagaimana mungkin iblis juga lakukan penyiksaan kepada orang-orang yang masuk ke neraka?
Itu saja sudah nggak benar kesaksian tersebut. Lalu di level perjanjian baru, kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu, perhatikan 2 kata di Wahyu 2:10 dengan 2 Korintus pasal 11 ayat 13-14 yang saya cetak warna merah diberi garis bawah iblis. Artinya iblis yang bekerja, tapi iblis berhasil memanipulasi, berhasil menguasai pelayan-pelayan top itu. Di perjanjian lama pelayan top itu adalah nabi. Apakah nabi palsu itu merasa dirinya palsu? Enggak, dia juga merasa dipakai Tuhan. Dia juga bisa bernubuat, melakukan tanda mujizat, mengajar. Sehingga di perjanjian lama, nabi asli dan nabi palsu itu sulit dibedakan. Kalau bukan Tuhan yang tunjukkan kepada nabi asli, oh mereka itu nabi palsu. Tuhan sendiri melawan nabi palsu. Lalu di perjanjian baru ada rasul-rasul, tapi ada rasul-rasul palsu. Nah, apakah rasul-rasul palsu itu merasa mereka palsu? Paulus, Petrus itu rasul-rasul besar. Dan mereka pun repot menghadapi rasul-rasul palsu itu. Karena mereka merasa Tuhan utus. Ya, Tuhan pakai mereka. Tapi bagaimana membuktikannya? Karena itulah Paulus katakan rasul-rasul itu adalah rasul yang palsu. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, jika nabi dan rasul itu pelayanan sudah top level, pelayanannya sudah tinggi, itu pun dimanipulasi, disesatkan oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Apalagi hari ini, apakah ada pendeta yang lebih hebat dari nabi-nabi, lebih hebat dari rasul-rasul? Sehebat apapun pelayanan seorang pendeta, mereka tetap di bawah rasul-rasul, di bawah nabi-nabi. Karena jika pendeta tersebut sudah selevel nabi-nabi atau rasul-rasul, suatu hari buku yang mereka tulis akan jadi kitab suci. Bisa tangkap Anda? Karena itu nggak mungkin. Zaman nabi, zaman rasul sudah selesai. Jika ada orang melakukan pelayanan, boleh saja mujizatnya luar biasa, bahkan mujizat lebih besar dari rasul, tetap saja mereka tidak akan menjadi nabi dan rasul. Karena itulah, hati-hati jika ada nabi palsu, ada rasul palsu, tentu ada pelayan-pelayan, pendeta-pendeta palsu. Pada sesi yang kedua dari tema cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan, sudah saya kupas tentang nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Sudah saya jelaskan di sana. Nah, Tuhan Yesus sendiri menegaskan, jangan percaya dan jangan mau disesatkan oleh nabi-nabi dan mesias-mesias palsu tersebut. Karena mereka memanipulasi pelayanan tersebut. Bahkan pelayanan itu mereka juga menggunakan nama Yesus Kristus. Kita lihat peringatan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus dengan sangat jelas mengatakan, waspada, hati-hati. Jangan mudah dikibuli, jangan mudah dikadali. Hati-hati supaya kamu tidak disesatkan. Kenapa demikian? Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih, mereka akan menyesatkan banyak orang. Karena itu harapan saya, doa saya, semoga banyak orang yang disesatkan, bukan termasuk Anda. Karena Anda kalau rajin, tekun mengikuti pengajaran-pengajaran saya banyak membongkar manipulasi-manipulasi penyesatan itu. Saya ada satu topik, manipulasi penyesatan iblis di dalam gereja. Nah, itu topiknya cukup panjang. Jika saya khotbahkan, saya berikan pengajaran itu minimal 15 sesi. Tapi suatu hari topik itu akan saya bawakan. Karena itu adalah buku yang saya tulis sendiri. Supaya jemaat-jemaat, supaya umat Kristen mendapatkan pencerahan. Dan mereka mendapatkan pemahaman yang tepat tentang firman Tuhan.
Karena itu, jangan mudah disesatkan oleh nabi-nabi dan mesias palsu. Walaupun mereka itu melakukan tanda heran yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Karena mujizat itu adalah pendukung di dalam penyesatan. Kita lihat kembali di Matius 24. Lihat ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan di sini yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Yang namanya dahsyat itu bukan mujizat kecil lagi. Itu tanda yang luar biasa, yang heboh, yang dahsyat. Membangkitkan orang mati, bukankah heboh? Ya heboh. Termasuk juga jika sanggup melakukan tanda heran yang mujizat, pasti dia naik turun sorga juga bisa dia lakukan. Tapi permasalahan, betulkah dia pernah naik turun sorga? Demikian pula mujizat-mujizat yang dia lakukan, betulkah itu dari Tuhan? Lihat kembali. Sesi pelajaran 3 sesi. Mujizat itu dari Tuhan atau dari setan? Supaya Anda bisa menangkap ayat tersebut dengan baik. Karena itu jangan kamu percaya. Kata Tuhan Yesus ya, jangan kamu percaya. Karena itu, jika ada pendeta mengatakan, aku baru bertemu Tuhan, aku baru diangkat ke surga. Kembali lagi Yesus katakan, jangan kamu percaya. Untuk membuktikan apakah benar pendeta tersebut sering naik turun surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, itu bisa dibuktikan berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya ketika menjelaskan, saya akan buktikan berdasarkan firman Tuhan. Supaya saya tidak dianggap menuding atau menuduh atau memfitnah atau iri kepada pendeta tersebut. Tidak, itu bukan tujuan saya. Saya tidak ada kepentingan dalam hal ini. Saya hanya rindu menyampaikan sebuah kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Supaya Bapak Ibu jangan terjebak di dalam manipulasi penyesatan. Karena itulah standar kita tetap Alkitab. 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Ini ayatnya bukan Korintus ya. 2 Petrus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3:16 ini sudah sangat jelas diungkapkan bahwa segala tulisan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Artinya, ajaran-ajaran itu jika salah, ajaran-ajaran itu jika keliru, bisa dibuktikan berdasarkan firman Tuhan di mana kekeliruannya. Nah, demikian pula ketika ada pendeta yang mengatakan naik turun sorga, kita bisa buktikan di mana kebenarannya. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah benar atau tidak benar? Kita akan buktikan berdasarkan firman Tuhan. Supaya jemaat itu dididik untuk memahami kebenaran. Ini loh yang benar, ini tidak benar. Bisa membedakan antara kebenaran dengan kepalsuan. Kita lihat kembali tentang dunia roh Bapak Ibu. Dunia roh. Saya sering ingatkan hati-hati masuk ke dalam dimensi roh. Karena dunia roh adalah sebuah dunia yang sulit untuk kita pegang. Sebuah dunia yang tidak ada patokan yang jelas. Ketika Anda mau masuk ke dalam dunia roh, bermain di dunia roh, maka Anda harus kuat dan menguasai kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu ketika kita bermain di dunia roh, kita harus dikuatkan dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus jawab arti kebenaran di Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Jadi yang namanya kebenaran itu adalah firman Tuhan. Berarti untuk membuktikan sesuatu benar atau salah, kita harus berdasarkan firman Tuhan. Demikian pula untuk membuktikan apakah pendeta tersebut sering naik turun surga, kita juga harus buktikan berdasarkan firman Tuhan. Karena Yohanes mengingatkan kita bahwa dunia roh adalah sebuah dunia yang mudah membuat orang terpleset, yang mudah sekali membuat orang itu terjebak di dalam penyesatan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Jangan percaya akan setiap roh. Kenapa Yohanes mewanti-wanti atau mengingatkan kita? Karena dari 12 murid Tuhan Yesus, pakar dunia roh itu adalah Rasul Yohanes. Dia punya talenta itu, dia punya karunia itu. Dia banyak bermain di dunia roh. Karena itulah di dalam dunia roh, Yohanes bisa melihat bagaimana pekerjaan setan, bagaimana dia melakukan penyesatan, bagaimana dia menggunakan manusia untuk mendatangkan penyesatan dan lain sebagainya. Makanya Yohanes mengingatkan kita. Karena Yohanes paling banyak bermain di dunia roh, maka dia menulis sebuah kitab dunia roh namanya Kitab Wahyu. Jika Anda baca kitab Wahyu, itu dunia roh. Oke. 75% apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu adalah dunia roh. Tidak ada kitab yang lebih banyak membahas tentang dunia roh selain daripada kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Karena itu dia mengerti jelas, maka dia ingatkan kita, hati-hati jangan percaya akan setiap roh. Lalu, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yohanes ingatkan, ujilah roh-roh itu. Kenapa perlu diuji? Karena mirip iblis, bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi sesuatu yang mirip belum tentu asli. Uang. Tahu uang? Asli dan palsu. Jika uang palsu mudah sekali dikenali, mudah sekali dibedakan, tidak akan laku di pasaran. Begitu Anda lihat uang palsu. Dan yang mengedarkan uang palsu mudah ditangkap oleh polisi. Jangankan polisi, masyarakat saja bisa nangkap dia ini mengedarkan uang palsu. Betul? Tapi karena uang palsu itu dicetak mirip sekali dengan aslinya, seringkali kita terjebak dan seringkali salah. Saya pun berapa kali dapatkan uang palsu. Ketika kita setorkan ke bank, bank mengatakan, Pak ini uang palsu. Untunglah saya tidak dituduh sebagai pengedar uang palsu. Lah saya juga dapat dari orang. Saya setor ke bank. Lalu di mesin bank itu dideteksi ini uang palsu. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak semudah yang Anda bayangkan. Maka untuk bisa bedakan harus diuji karena ada kemiripan. Dan ketika kita tahap dalam pengujian, iblis juga menggunakan nabi-nabi palsu itu. Hati-hati. Jika ini ditulis 2000 tahun yang lampau, munculnya nabi-nabi palsu. Apalagi zaman sekarang. Berapa banyak nabi-nabi palsu dalam konteks pendeta-pendeta palsu. Pelayan-pelayan palsu yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Pendeta naik turun sorga. Lihat gambar animasinya menarik juga ya Bapak Ibu. Pendetanya lagi ada di atas awan-awan. Pendeta naik turun sorga. Pertanyaan saya adalah, apakah itu terjadi dalam mimpi? Ataukah dalam kenyataan? Nah, kita akan analisa dulu. Kalau itu dalam mimpi, maka itu nggak bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena yang namanya mimpi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi seringkali mimpi itu tidak bisa kita jadikan pegangan. Apalagi seringkali mimpi naik turun surga. Ada satu teknologi di Amerika. Bisa menstimulasi kita punya otak dengan aliran listrik-listrik tertentu yang akhirnya bisa memanipulasi timbulah kita seakan-akan ada di satu dunia lain atau di dalam suatu mimpi seakan-akan itu nyata. Padahal itu hanya distimulasi otak kita. Resonasi otak kita dimainkan.
Bapak Ibu, karena itu jika hanya dalam mimpi, ya jangan dipercaya. Kemudian dalam kenyataan, artinya benar-benar diangkat ke sorga. Nah kalau dalam kenyataan kita akan analisa lagi. Jika hanya dalam mimpi berarti tidak benar-benar terangkat ke sorga. Ya, mimpi. Kalau bicara mimpi, seringkali kita juga mimpi. Anda pernah mimpi? Mimpi terbang. Apakah badan Anda terbang? Enggak, tetap diranjang. Bahkan satu kali. Nah ini benar. Itu waktu masih di SMP. Saya pernah, karena itu saya tuh rindu sekali. Ya, saya tinggal di kampung, pedalaman. Di sana itu belum ada listrik. Karena itu kadang-kadang sore hari, jam 4, jam 5 sore, sebelum saya mandi, saya mandinya di sumur. Saya sering naik satu pohon asam Jawa. Saya suka makan asam itu. Dari atas saya sering kali melihat pesawat itu lewat. Saya suka menghayal. Waduh, rasanya naik pesawat kayak apa ya? Kita orang kampung, orang kecil. Wah kok berat gitu bisa terbang. Saya sering kali menghayal kepingin suatu hari naik pesawat. Itu orang kampung punya impian. Dan akhirnya terbawa dalam mimpi. Satu kali saya bermimpi, terbang tuh. Terbang ke sana kemari. Tapi waktu saya terbang, Anda tahu, saya jatuh di bawah ranjang. Jadi badan saya tetap, tapi mimpinya dalam terbang. Jangan kita percaya. Pengkhotbah 5 ayat 2. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, mimpi yang demikian jangan dipercaya. Karena kadang-kadang di otak kita terlalu banyak beban, terlalu banyak kesibukan, terlalu pusing dengan pelayanan sehingga di dalam otak kita muncul kekacauan. Di dalam kekacauan tersebut terbawa dalam mimpi. Oke, terbawa dalam mimpi. Karena itulah apakah pendeta yang naik turun surga yang punya jemaat ratusan ribu orang tersebut memimpin begitu banyak pendeta? Sampai puluhan pendeta, bahkan ratusan pendeta, punya jemaat ratusan ribu. Apa enggak stres pendeta itu? Sangat stres. Nah di dalam stres tersebut pikiran-pikiran jadi kacau itulah seringkali terbawa dalam mimpi. Mungkin dia selalu berdoa, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong bantu pelayanan saya. Dan akhirnya terbawa dalam mimpi bahwa dia diangkat ke sorga. Padahal tidak demikian. Itu mimpi. Oke, kemudian. Salah satu pekerjaan nabi palsu adalah merancang mimpi-mimpi rekan untuk melakukan penyesatan. Nah itu lebih repot lagi. Mimpi tapi dirancang untuk diajarkan. Kita lihat. Yeremia 23:21. Aku tidak mengutus para nabi itu namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka namun mereka bernubuat. Jelas ya? Tuhan berkata, aku tidak utus para nabi itu. Para nabi menunjukkan banyak nabi-nabi di perjanjian lama yang muncul. Tapi mereka bukan utusan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tapi mereka giat sekali di dalam pelayanan. Salah satunya mereka bernubuat. Nubuat itu menyampaikan sesuatu yang akan datang. Tapi nubuat mereka betulkah dari Tuhan? Itu yang menjadi tanda tanya. Karena itu seringkali ketika pendeta yang bernubuat itu main di dunia roh, seringkali nubuatnya itu bias. Kalau nubuat dari Tuhan, pasti tajam. Misalnya, jika ada pendeta menubuatkan, Jakarta akan ditenggelamkan. Yang namanya Jakarta banjir itu sudah sering kali. Tapi kalau pendeta itu benar-benar nubuat dari Tuhan, dia berani katakan, Jakarta, tanggal sekian, bulan sekian akan ditenggelamkan oleh air setinggi 5 meter. Nah, tinggal kita tungguin itu. Tanggal, bulan, hari. Benar enggak Jakarta akan banjir sampai ketinggian 5 meter? Nah kalau itu tergenapi itu nubuat dari Tuhan. Itu nabi sejati. Itu tajam itu nubuatnya. Jadi kalau hanya sekedar mengatakan Jakarta akan ditenggelamkan. Itu nubuat tapi bias. Karena pendeta sendiri tidak percaya. Hanya mereka-reka. Karena itu kalau dari Tuhan itu pasti tajam. Ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Jadi pertanyaan saya adalah pendeta itu naik turun surga dalam mimpi atau kenyataan? Oke.
Seringkali dalam mimpi dianggap sebagai sebuah kenyataan. Ayat 26, sampai bila mana hal itu ada di hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipuan rekan hatinya. 27, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi tujuan dari manipulasi pelayanan tersebut adalah membawa orang keluar dari Tuhan. Fokusnya ke sentral pendeta. Karena itulah kadang-kadang pendeta yang naik turun surga itu lebih susah ditemui daripada bertemu dengan presiden. Artinya sudah difokuskan jadi kultus pribadi. Jika benar bahwa pendeta itu diangkat ke sorga, ini bukan mimpi ya, kalau mimpi kan sudah saya jelaskan. Maka yang diangkatnya itu bukan tubuh jasmaninya melainkan rohnya. Bagaimana mungkin dengan tubuhnya diangkat? Jika dia berkata, aku diangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan, pertanyaannya itu adalah rohnya yang diangkat atau tubuhnya? Dianalisa, jangan mudah percaya, dianalisa dulu. Nah kalau dia berkata rohnya yang diangkat, nah kita akan analisa. Kalau dikatakan tubuhnya bersama rohnya bulat-bulat diangkat, kita juga akan analisa berdasarkan firman Tuhan. Karena patokan kita adalah firman Tuhan untuk memperbaiki hal yang demikian. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan roh tidak mendapat bagian, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jika pendeta diangkat bulat-bulat bersama dengan tubuhnya, sudah jelas itu sesat, tidak benar. Karena apa? Tubuh jasmani kita tidak akan masuk ke dalam dunia roh. Tidak akan masuk ke dalam sorga. Karena itulah ketika Yesus terangkat ke sorga pun, Yesus mengalami kematian. Sudah ada tubuh rohani baru dia terangkat ke sorga. Jadi nggak mungkin dengan tubuh jasmani Anda bisa masuk ke sorga, karena akan bertentangan dengan ayat ini. Ya, karena itulah yang diangkat pasti rohnya. Tapi kalau yang diangkat itu adalah rohnya, berarti pendeta harus mengalami kematian dulu. Pertanyaan saya adalah, pendeta yang naik turun sorga itu mati atau enggak? Ya, masih hidup atau mati? Jadi kalau dia berkata, kemarin aku baru diangkat ke sorga, rasanya kemarin dia masih hidup, kita nggak melihat kematian, nggak ada karangan bunga, nah, itu sudah masalah Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita lihat, jika yang diangkat itu adalah roh dari pendeta itu, maka dia harus mengalami kematian lebih dulu. Oke? Apakah mati suri atau mati sekejap? Intinya itu rohnya harus keluar dari tubuh. Dan Bapak Ibu harus tahu, roh tanpa tubuh itu mati. Yakobus 2 ayat 12. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita ini masih hidup karena ada roh. Manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Nah yang kelihatan itu adalah tubuh jasmani. Nah di dalam tubuh jasmani itu ada jiwa dan roh. Roh inilah yang menghidupkan tubuh kita. Jadi apa bedanya kita dengan mayat? Oke? Apa beda kita dengan mayat? Kalau kita ada roh di dalam, maka kita masih hidup, masih bernafas, masih bergerak, bisa aktivitas. Tapi mayat, rohnya itu sudah keluar dari tubuh, maka itu jadi mayat. Demikian pula saat ini, begitu roh saya keluar dari tubuh, saya akan jadi mayat. Jadi kalau saya yang diangkat ke sorga, itu pasti roh saya nggak mungkin tubuh. Karena tubuh dan darah tidak akan dapat bagian dalam sorga. Tapi kalau tubuh roh saya diangkat, saya akan alami kematian. Jadi masalahnya adalah pendeta yang naik turun sorga itu, apakah dia mengalami kematian? Apakah Anda pernah mendengar pendeta yang naik turun sorga itu alami kematian? Tidak kan? Kalau tidak, itu sudah sebuah kesalahan. Saya akan buktikan lebih jauh bahwa kalau yang diangkat roh harus mengalami kematian. Jika pendeta X yang turun naik sorga itu tidak pernah alami kematian, maka bisa dipastikan itu adalah sebuah kebohongan. Dia tidak diangkat ke sorga. Cuman karena dia banyak melakukan tanda mujizat,
Maka untuk melengkapi betapa hebatnya pendeta itu, maka dia berkata naik turun sorga bertemu dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah diangkat ke sorga. Dan kita akan analisa, apakah Paulus mengalami kematian waktu dia dekat ke sorga? Kita akan analisa supaya ada bukti dasar Alkitabnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4 menceritakan Paulus diangkat ke sorga. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Bisa nangkap nggak? Artinya saat itu dalam kondisi mestinya sudah alami kematian. 2 kali Paulus jelaskan. Jadi dia tuh bingung. Ini di dalam tubuhnya atau di rohnya tuh di dalam tubuhnya atau rohnya sudah keluar tubuh. Karena ketika roh kita keluar dari tubuh, roh itu kan masih ada tubuh rohani. Jadi ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Karena itu kalau yang keluar itu roh, pasti ini tubuh rohani. Oke? Kalau gitu mestinya harus alami kematian. Karena itulah kenapa Paulus mengatakan entah di luar tubuh, entah di luar tubuh. Karena saat itu dia dalam kondisi mengalami kematian. Baru rohnya diangkat. Karena kalau dia masih hidup tidak bisa rohnya diangkat. Dia pasti mati. Karena ketika roh itu keluar tubuh pasti mati. Kalimat ini mengindikasikan bahwa pada waktu diangkat ke sorga, roh Paulus itu keluar dari tubuhnya. Artinya Paulus mengalami kematian. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, betulkah Paulus pernah alami kematian? Saya katakan betul. Waktu Paulus mati itulah kemungkinan besarnya itu adalah rohnya diangkat ke sorga. Rasul Paulus pernah dilempar batu sampai mati. Pelayanan Paulus itu satu-satunya rasul yang benar-benar bisa kita kagumi, jadikan sebagai panutan adalah Paulus. Tentu rasul-rasul lain juga luar biasa. Petrus juga luar biasa. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Tapi Paulus ini sangat unik. Sapu tangan, baju yang dia pakai bisa usir setan. Banyak melakukan tanda mujizat, betul? Dan dia pernah diangkat ke sorga. Dan saat dia diangkat ke sorga itu mestinya dia mengalami kematian saat itu. Kapan dia alami kematian? Yaitu waktu dia dilempar batu. Dia sempat mati. Kita lihat dasar ayatnya. Kisah Rasul pasal 14 ayat 19-20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-muridnya itu mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kita lihat pelayanan Paulus. Dia pernah dilempar batu sampai mati. Mati. Nah, di saat inilah kemungkinan besar Paulus itu diangkat ke sorga. Rohnya diangkat ke sorga. Karena dia sempat mati. Sempat mati. Sekejap rohnya diangkat ke sorga. Melihat ke sorga, lihat di Taman Firdaus. Ini loh tempatmu Paulus. Ini loh kemuliaan yang akan kau terima di sorga. Tapi Paulus kan mengalami kematian. Dilempar batu sampai mati. Maka pertanyaan saya adalah, pendeta yang naik turun sorga itu mengalami kematian apa enggak? Kalau tidak mengalami kematian, bagaimana rohnya keluar dari tubuh? Bagaimana dia diangkat? Atau jangan-jangan itu dalam mimpi? Kalau itu mimpi, jangan mudah percaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan mendasar jika ada pendeta yang mengaku naik turun ke sorga. Yang pertama, siapa yang menjadi saksi dan membuktikan bahwa pendeta itu benar-benar terangkat ke sorga? Kan ada istri yang tidur dengan seranjang.
Kecuali istri juga ikut-ikutan berbohong, mendukung pelayanan suaminya. Oh, suamiku benar diangkat. Tapi ingat, kalau benar suaminya diangkat, suaminya akan mengalami kematian saat itu. Istri mana yang tidak akan panik ketika suaminya habis putus napas? Pasti heboh. Ada anak-anaknya di rumah, mungkin ada pembantu, ada jemaat yang terdekat. Masa siapa yang buktikan? Kalau dia hanya mengaku, oh saya diangkat ke Tuhan, kemungkinan besar itu hanya di dalam mimpi, dan mimpi itu tidak bisa menjadikan kenyataan. Yohanes 8 ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jika dia hanya bersaksi diangkat ke sorga, itu masih tanda tanya besar. Harus ada orang yang buktikan, betul pendetaku diangkat ke sorga. Betul suamiku diangkat ke sorga. Betul papaku diangkat ke sorga. Tidak masalah yang menjadi saksi hidup itu apakah istri, anaknya, atau siapapun. Intinya harus ada yang bisa membuktikan. Kalau tidak ada, itu hanya klaim secara pribadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, jika terangkat ke sorga, apakah dia mengalami kematian? Karena tadi saya sudah jelaskan, ketika seseorang diangkat, rohnya diangkat ke sorga, pasti dia akan mengalami kematian dulu, baru bisa diangkat ke sorga. Seperti yang dikatakan di Yakobus pasal 2:26 yang sudah kita baca, bahwa tubuh tanpa roh itu adalah mati. Karena itu pernahkah mendengar bahwa pendeta itu mati? Tidak. Segar bugar dia, sehat dia. Yang ketiga, apakah pendeta itu karakternya baik dan hidupnya kudus? Pendeta yang naik surga, turun surga, selalu bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan pribadinya? Perkataannya, perbuatannya, kekudusannya. Jika pendeta tersebut sering berselingkuh, kawin cerai, kemudian kasar, mulutnya suka mengutuk-ngutuk, mulutnya di atas mimbar seringkali maki-maki orang. Saya sudah katakan tidak percaya. Karena orang mau bertemu dengan Tuhan yang kudus tidak akan sembarangan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kan dia berkata naik ke sorga bertemu dengan Tuhan. Kalau Anda hidupmu tidak kudus, bagaimana mungkin Tuhan yang kudus bisa Anda ketemui? Tidak mudah. Karena itulah Anda kan pasti tahu dong. Pendeta ini hidupnya seperti apa? Jika pendeta hidupnya bermasalah, ada cacat-cacat yang besar, kawin cerai, banyak melakukan manipulasi, banyak korupsi uang gereja dan sebagainya, perkataan perbuatan yang gak baik, keluarganya gak beres, itu sudah tanda tanya besar. Betulkah diangkat ke surga? Berdasarkan firman Tuhan, Allah yang kudus hanya bisa ditemui orang yang kudus. Gelap dan terang tidak akan bisa menyatu. Paulus pernah diangkat ke sorga, namun selama 14 tahun Paulus tidak berani menceritakan pengalaman luar biasa ini. Karena pengalaman ini sangat fenomena. Tapi anehnya pendeta yang satu ini atau banyak pendeta yang pernah diangkat ke sorga, ceritakan kesaksiannya, kesaksian diulang dan seringkali turun naik ke sorga. Lihat kembali. Ya ayat yang sudah kita baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan 14 tahun yang lampau. Jadi Paulus ini pernah diangkat ke sorga. 14 tahun dia tidak pernah cerita, tidak berani cerita karena itu sangat fenomena. Padahal dia itu rasul besar loh. Ya rasul besar yang menulis banyak kitab suci. Yang mujizatnya luar biasa, bangkitkan orang mati, usir setan. Bahkan baju yang dipakai Paulus, sapu tangan yang dipakai Paulus punya kuasa untuk sembuhkan orang dan usir setan. Kalaupun Paulus mau klaim, mau bersaksi setiap minggu, orang pasti percaya. Karena ada mujizat. Tapi Paulus nggak berani bersaksi. Dan kita berani bersaksi. Itu pun dia berkata, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh. Kenapa? Karena memang dia pernah mendapat pengalaman rohani. Tapi apakah itu di dalam mimpi atau apa? Karena itulah Paulus khawatir. Jangan-jangan itu hanya khayalan atau hanya sugesti pikirannya. Karena itu dia tidak berani katakan 100%. Bapak Ibu saya kasih 14 tahun. Tapi pendeta yang zaman sekarang naik turun surga tiap minggu bersaksi. Propaganda habis-habisan.
demi menarik simpati, demi menarik massa. Karena itu jika hamba Tuhan bersaksi sering diangkat ke sorga, jangan kita langsung percaya. Ujilah kesaksian itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Yohanes yang sudah kita baca, jangan percaya akan setiap roh. Oke? Karena dunia roh adalah satu dunia abstrak, satu dunia yang mudah membuat kita kepleset. Bagaimana supaya kita bisa tahu ini dari Tuhan atau dari setan? Caranya adalah diuji. Bagaimana cara uji? Kembali lagi dengan firman. Saya kan sudah jelaskan. Gini loh cara ujinya, gini loh tesnya. Karena itu Anda masing-masing jemaat, mungkin Anda dulu kagum pada pendeta yang naik turun sorga, diuji ulang. Betulkah itu dari Tuhan? Kalau bukan dari Tuhan, jangan Anda mudah disesatkan. Mengapa roh-roh itu harus diuji? Kenapa? Karena iblis bisa menyamar. Ya, iblis bisa menyamar. Bahkan iblis itu ahli menyamar. 2 Korintus 11 ayat 4. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Demikian pula di dalam penyamaran ini lalu muncullah pelayan-pelayan palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi iblis menyamar melalui pelayan-pelayan itu. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Karena itu jika ada pendeta tidak pernah diangkat ke sorga tapi selalu bersaksi naik turun sorga, dia menyatakan kebohongan, saksi palsu, dan dia akan mengalami hukuman yang setimpal karena menyesatkan umatnya. Jadi jangan main-main di dunia roh. Anda jangan berpikir tanpa sanksi itu dusta palsu, bersaksi palsu, dan kesaksian palsu akan menghadapi penghakiman Tuhan. Salah satu keahlian iblis itu adalah menyamar. Oke, ternyata iblis sanggup menyamar sebagai Yesus. Nah, itu yang lebih mengerikan. Sanggup menyamar sebagai Yesus. Lihat di 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan di sini, memberitakan Yesus yang lain. Berarti iblis bisa menghadirkan Yesus yang lain. Wah, mengerikan ya. Karena itu jika pendeta yang naik ke sorga bertemu dengan Yesus, pertanyaan saya adalah Yesus mana yang ditemui oleh pendeta tersebut? Apakah Yesus yang asli? Ataukah Yesus hasil manipulasi setan, hasil samaran iblis? Harus kita pertajam, kita analisa sampai ke sana. Karena Yesus yang asli tidak semudah itu ditemui. Rasul Paulus saja hanya pernah 1 kali dia diangkat ke sorga. Paulus loh. Okay? Paulus rasulnya Tuhan loh. Yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ketika Tuhan pilih dia pun, waktu Tuhan Yesus ada di sorga. Kalau 12 murid Yesus pilih setelah Yesus doa semalam-malaman di gunung. Dia pilih 12 orang. Sedangkan Paulus dipilih waktu Yesus ada di sorga. Waktu perjalanan Paulus dalam perjalanan ke Damsyik untuk melakukan penganiayaan, di saat itulah Tuhan Yesus menampakkan diri dalam satu sinar yang sangat terang dan berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dari sanalah Tuhan kemudian memilih Saulus untuk menjadi pelayannya. Nah, jika yang dipilih secara unik, secara istimewa saja hanya 1 kali seumur hidup pelayanan dia diangkat Tuhan Yesus. Dan 14 tahun dia nggak berani ceritakan. Kemudian rasul-rasul yang lain. Petrus ada kepala rasul belum pernah diangkat ke sorga. Demikian pula rasul-rasul lainnya belum pernah diangkat ke sorga. Tapi pendeta suka sekali mengklaim bahwa dia seringkali diangkat naik turun ke sorga. Karena itulah hati-hati dengan penyamaran iblis. Iblis akan menghadirkan Yesus yang lain. Okay. Tujuan menghadirkan Yesus yang lain itu apa? Melakukan penyesatan. Kita lihat di ayat yang ketiganya.
Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan, pikiran kamu disesatkan. Jadi tujuan iblis menghadirkan atau memunculkan Yesus yang lain yang disamarkan adalah untuk melakukan penyesatan. Karena itulah pertanyaan yang terakhir yang harus kita renungkan bersama adalah, Paulus hanya 1 kali diangkat ke sorga dan selama 14 tahun dia tidak berani bersaksi bahwa dia pernah diangkat ke sorga. Karena itu tidak semudah ketemu Yesus yang asli. Jadi kayak teman saya, ketemu teman aja perlu janjian Bapak Ibu. Nanti jam sekian ya kita ketemu di mall aja. Kadangkala teman kita pun datangnya telat. Kadangkala temannya, sorry saya ternyata ada halangan gak bisa hadir. Ketemu Yesus itu begitu gampang, naik sorga, turun sorga. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan yang asli tidak semudah yang Anda bayangkan untuk ditemui. Maka jika ada pendeta yang mengatakan turun naik sorga, diuji kembali berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang sudah saya ajarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih untuk anugerah, kasih dan berkat-Mu. Engkau sudah mencerahkan kami hari ini. Kebenaran-kebenaran yang sangat penting untuk menyingkapkan sebuah dusta, sebuah kebohongan. Apakah benar ada pendeta yang begitu mudah diangkat ke sorga, naik turun sorga? Bahkan kami ke luar negeri saja, betapa susahnya ini ke sorga begitu mudahnya. Bahkan seperti masuk keluar mall. Tuhan, cerdaskanlah umat-Mu. Sadarkanlah mereka bahwa manipulasi-manipulasi setan bisa dilakukan melalui nabi-nabi palsu, hamba-hamba palsu, pelayan-pelayan palsu, supaya mereka tidak terjebak di dalam penyesatan itu sendiri. Terima kasih atas kebenaran yang sudah Engkau singkapkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk sesi yang akan datang, saya akan mengupas satu topik. Engkau ke gereja melihat kebenaran atau melihat figur pendeta. Ini adalah lanjutan dari topik yang sekarang ini. Jadi, supaya engkau ke gereja, jangan karena figur pendeta yang suka naik turun sorga. Jangan karena figur pendeta yang banyak melakukan mujizat. Yang perlu Anda cari ke gereja adalah kebenaran firman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.